Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya satu sumber spesifik yang menarik banget nih buat Anda. Bab 22 dari buku Debbie Allen, The Highly Paid Expert. Judul babnya Generate Multiple Streams of Expert Income. Atau ya, gimana caranya menciptakan beragam aliran pendapatan sebagai seorang ahli. Betul. Ini topik yang krusial banget kayaknya ya. Iya kan? Misi kita kali ini cukup ambisius tapi super relevan. Kita mau bongkar strategi dari bab ini supaya Anda bisa mulai membangun fondasi pendapatan yang nggak cuma besar, tapi juga beragam dan kokoh gitu. Jadi bukan cuma soal nambah pemasukan ya, tapi lebih ke desain bisnisnya. Tepat. Ini bukan sekedar tips cari uang tambahan, tapi soal merancang sebuah bisnis keahlian yang tangguh. Nah, bab ini langsung nantang kita di awal dengan pertanyaan dasar banget. Apa sih arti dibayar mahal atau highly paid itu buat Anda secara personal? Pertanyaan reflektif ya? Iya, bukan angka yang kata orang lain hebat, tapi yang benar-benar berarti buat Anda. Mari kita mulai dari sana dan lihat bab 22 ini bawa kita kemana. Oke, siap. Jadi pertanyaan pertama dari buku ini memang soal netapin target. Apa arti dibayar mahal secara spesifik? Nah, sumber ini nekankan pentingnya punya angka yang jelas. Misalnya target $100.000 setahun. Itu sekitar 8.300-an per bulan ya. Disebut mungkin realistis buat yang baru mulai. Masuk akal lah ya untuk awalan. Tapi kalau Anda ngincernya $1 juta setahun atau sekitar $83.000 per bulan, wah, itu butuh strategi yang jauh lebih matang dan terstruktur. Benar sekali, realisme di awal itu penting banget. Seperti yang disinggung sumber ini. Janji jadi kaya mendadak, ya seringkali nggak realistis ya kan? Heeh. Yang ditekankan di sini tuh bahwa membangun pendapatan signifikan sebagai ahli itu perlu proses. Butuh waktu, komitmen yang luar biasa, terus pola pikir atau mindset yang tepat. Nah ini penting, mindset pemilik bisnis. Bukan sekedar freelancer gitu, fokus yang tajam, determinasi baja, berani ambil risiko yang terukur, dan ya jelas, strategi bisnis yang solid. Dan poin krusial yang jadi inti bab ini soal diversifikasi itu ya? Biar nggak satu keranjang aja telurnya? Tepat sekali. Buku ini negasin, kunci utamanya adalah punya beragam aliran pendapatan, multiple streams of income. Kenapa? Biar bisnis Anda nggak goyah kalau satu sumber lagi seret. Bener juga. Ini juga mencakup membangun apa yang sering disebut pendapatan pasif. Meskipun ya, istilah pasif ini kadang agak menyesatkan dikit ya, karena tepat butuh kerja keras di awal buat bangun sistemnya. Iya, nggak datang gitu aja ya. Seringkali jadi bagian tersulit, karena disitulah Anda benar-benar bangun fondasi dan sistem diversifikasi ini. Oke, mari kita masuk ke dagingnya nih. Bab 22 ini kan ngurain 5 pilar atau strategi inti buat bangun aliran pendapatan yang beragam itu. Kita bedah satu persatu ya. Boleh. Pilar pertama ini langsung bikin saya mikir, fokus hanya pada klien ideal. Kok bisa sih membatasi fokus malah jadi strategi buat multiple streams? Bukannya ini agak kontradiktif gitu? Pertanyaan bagus, dan ini memang salah satu wawasan menarik dari bab ini. Logikanya gini, klien ideal itu bukan sekedar klien yang bayar mahal loh. Oh, bukan cuma soal duitnya. Bukan cuma itu. Mereka itu klien yang paling menghargai keahlian Anda, dapat hasil terbaik dari kerjasama kita, dan, nah ini penting, cenderung ngasih rujukan referral berkualitas tinggi ke calon klien ideal lainnya. Kerjasama mereka biasanya lebih mulus, ngurangin stres, dan drama operasional. Jadi karena energinya nggak habis buat nangani klien yang nggak pas gitu ya maksudnya. Persis. Dengan fokus ke klien ideal, Anda itu membebaskan sumber daya paling berharga Anda. Waktu, energi mental, fokus. Nah, sumber daya yang bebas inilah yang kemudian bisa Anda alokasikan buat bangun dan ngembangin aliran pendapatan lainnya. Pilar-pilar berikutnya yang nanti kita bahas. Oke, mulai kebayang. Makanya, berani bilang nggak ke proyek atau klien yang nggak cocok itu krusial banget menurut buku ini. Dan kalau Anda mau berkembang lebih jauh lagi, ya rekrut anggota tim, misal pelatih atau konsultan lain, yang juga sejalan sama nilai-nilai dan profil klien ideal Anda. Jadi, ini bukan membatasi pendapatan, tapi lebih ke mengoptimalkan sumber daya buat pertumbuhan jangka panjang yang lebih luas. Masuk akal banget. Jadi pilar pertama ini kayak fondasi efisiensi buat pilar lainnya ya. Oke, lanjut ke pilar kedua. Kemitraan usaha patungan, joint venture atau JV, dan afiliasi. Nah, ini kedengarannya lebih langsung ya soal manfaatin jaringan orang lain. Betul. Konsepnya itu simbiosis mutualisme.
Bab ini jelasin ada 2 skenario utama lah. Pertama, Anda promosiin produk atau layanan orang lain yang relevan buat audiens Anda. Terus Anda dapat komisi. Ini afiliasi namanya. Oke. Kedua, Anda kolaborasi sama ahli atau bisnis lain buat bikin atau promosiin penawaran barengan. Ini JV, nanti bagi hasil. Atau sebaliknya, orang lain yang promosiin produk Anda ke audiens mereka. Wah, jadi ini cara cepet ya buat jangkau pasar baru tanpa harus bangun audiens dari nol sendirian gitu. Tepat sekali. Ini strategi leverage atau daya ungkit yang kuat banget. Anda bisa minjem kepercayaan yang udah dibangun orang lain sama audiens mereka. Sumber ini secara spesifik nyebutin penggunaan email marketing sama media sosial sebagai kanal utama buat jalanin strategi JV dan afiliasi ini secara efektif. Penting berarti milih mitranya ya? Oh jelas, kuncinya ya pilih mitra yang reputasinya bagus dan audiensnya benar-benar cocok sama apa yang Anda tawarin. Kemitraan yang salah bisa ngerusak reputasi Anda juga loh, hati-hati. Risiko yang perlu diperhatiin ya. Oke, pilar ketiga. Hari-hari berpendapatan besar Big Income Days melalui acara events. Wih, ini kedengeran intens. Maksudnya gimana tuh? Konsepnya itu Anda ciptain lonjakan pendapatan signifikan dalam waktu singkat lewat penyelenggaraan acara Anda sendiri. Bisa bentuknya seminar 1 hari, loka karya beberapa hari, bootcamp intensif, atau bahkan acara virtual skala besar kayak peluncuran kursus online gitu. Bedanya apa sama kalau kita cuma jadi pembicara di acara orang lain? Kan dapat bayaran juga biasanya. Nah, beda utamanya seperti yang ditekankan sumber ini adalah kontrol dan potensi keuntungan. Pas Anda ngadain acara sendiri, Anda pegang kendali penuh soal pesannya, formatnya, dan yang paling penting, Anda bisa langsung nawarin program atau layanan bernilai tinggi high-end Anda ke audiens yang udah panas sama acara itu. Oh, jadi jualannya lebih efektif gitu ya? Betul, keuntungannya bisa jauh lebih besar dibanding cuma nerima honor sebagai pembicara tamu atau mungkin komisi penjualan yang lebih kecil di acara orang lain. Tentu, ini butuh investasi waktu dan sumber daya yang lumayan gede ya buat persiapan sama pemasarannya. Kebayang sih tingkat stresnya, tapi juga puasnya kalau sukses. Oke, pilar keempat, program pelatihan, coaching, atau konsultasi tingkat tinggi, high level. Ini kan model bisnis ahli yang cukup klasik ya? Gimana ini jadi bagian dari strategi multiple streams yang inovatif? Betul, ini model yang banyak dikenal. Bab ini nyorot ini sebagai salah satu pilar penting terutama penawaran program premium. Bentuknya bisa coaching 1-on-1 on-one-one yang personal banget, atau program kelompok kecil eksklusif grup coaching yang fokus ke niche atau masalah yang spesifik banget. Terus, multiple streams-nya di mana? Kunci multiple streams-nya di sini ada di potensi scaling atau pengembangan skala. Maksudnya scaling di sini bukan cuma naikin harga jasanya aja kan? Bukan cuma itu. Scaling di sini artinya bangun sistem biar pendapatan dari pilar ini nggak semata-mata tergantung sama jam kerja personal Anda. Caranya, ya kayak yang disinggung tadi, bangun tim. Rekrut orang gitu? Ya, Anda bisa latih dan rekrut pelatih atau konsultan lain yang kerja di bawah merek Anda pakai metodologi Anda. Jadi Anda bisa layani lebih banyak klien premium tanpa harus Anda sendiri yang turun tangan semua. Anda geser peran, dari praktisi solo jadi pemimpin sebuah praktik konsultasi atau coaching. Wah, menarik. Jadi ini soal bangun aset berupa tim dan sistem ya, bukan cuma jual waktu pribadi. Ini nyambung ke pilar kelima dong, model lisensi atau waralaba, franchise. Ini kedengeran kayak tingkat leverage paling tinggi nih. Bisa dibilang gitu. Ini tahap di mana Anda udah berhasil menyistematisasi model bisnis Anda, metodologi pelatihan Anda, atau properti intelektual Anda sedemikian rupa sehingga udah terbukti efektif dan bisa diduplikasi orang lain. Nah, bab ini nyaranin Anda kemudian jual lisensi atau hak waralaba ke pihak lain buat gunain sistem atau merek Anda di wilayah atau pasar mereka sendiri. Jadi orang lain yang jalanin bisnisnya tapi pakai sistem kita, terus kita dapat royalti atau biaya lisensi gitu. Tepat sekali. Ini bisa jadi sumber pendapatan yang signifikan banget dan relatif pasif ya setelah sistemnya mapan tentunya. Karena Anda dapat persentase dari kesuksesan orang lain yang pakai cetak biru Anda. Tapi ya jelas, ini butuh model bisnis yang benar-benar matang, teruji, terdokumentasi dengan baik, dan punya permintaan pasar yang kuat. Ini cara melipat gandakan dampak dan jangkauan Anda secara eksponensial. Wow, kelima pilar ini kalau digabungin bener-bener jadi ekosistem bisnis yang kuat banget ya.
Mulai dari efisiensi, fokus klien ideal, terus perluasan jangkauan, JV afiliasi, lonjakan pendapatan, acara, layanan premium yang tersistem, coaching tim, sampai multiplikasi modelnya, lisensi. Nah, setelah paham kelima pilar strategi ini, pertanyaannya kan, gimana kita mulai rancangnya secara konkret buat bisnis kita sendiri? Untungnya, bab ini juga kasih panduan praktis, semacam latihan gitu ya. Betul, ada latihan visualisasi yang sangat dianjurkan di bab ini buat bantu Anda merencanakan aliran pendapatan ini. Caranya simple tapi efektif banget. Ambil aja selembar kertas gede, terus bikin lingkaran besar di tengah, tulis target pendapatan tahunan spesifik Anda di dalamnya, angka yang tadi kita omongin di awal, yang benar-benar berarti buat Anda. Oke, target di tengah. Terus? Nah terus, di sekeliling lingkaran utama itu, bikin lingkaran-lingkaran yang lebih kecil. Setiap lingkaran kecil ini mewakili satu potensi aliran pendapatan yang pengen Anda bangun atau kembangin, ya berdasarkan 5 pilar tadi, atau ide-ide lain. Di bab 22 ini kan contohnya banyak banget ya. Mungkin bisa kita sebutin beberapa yang beragam, kita kelompokin gitu biar lebih gampang dicerna. Ide bagus tuh, sumber ini memang kayak contoh. Kita bisa kelompokin, misalnya, pertama, layanan personal intensif. Kayak coaching 1-lawan-1, program mentorship eksklusif, atau VIP Days. Nah ini sesi intensif seharian penuh yang dirancang khusus buat satu klien, bisa tatap muka atau virtual. Oke, yang butuh waktu kita banget ya ini. Iya. Terus kedua, layanan berbasis grup. Program coaching kelompok, mastermind groups, ini kelompok eksklusif yang anggotanya saling dukung buat capai tujuan tinggi, loka karya atau seminar. Ini lebih leverage waktunya ya. Betul. Ketiga, produk digital. Kursus online mandiri, self-paced, program sertifikasi online, rekaman webinar atau teleseminar berbayar, e-book, template atau toolkits digital. Ini bisa dijual terus-terusan nih. Scalable banget ini. Banget. Keempat, produk fisik. Ya, kayak buku cetak, mungkin CD-DVD walau udah jarang ya, atau merchandise. Kelima, pendapatan berulang, recurring. Misalnya program keanggotaan membership, bulanan atau tahunan dengan konten atau akses eksklusif. Ini bagus buat cash flow ya. Ya. Keenam, pendapatan dari acara. Jual tiket seminar, loka karya, konferensi, atau retret yang Anda selenggarakan sendiri. Ketujuh, pendapatan kemitraan. Komisi afiliasi dari promosi produk orang lain, pendapatan dari joint venture atau royalti dari lisensi waralaba tadi. Wah, banyak banget ya kemungkinannya. Setelah semua potensi itu dipetain di lingkaran-lingkaran kecil tadi, langkah berikutnya apa nih menurut buku ini? Langkah selanjutnya adalah bikin estimasi. Buat setiap lingkaran kecil itu, setiap aliran pendapatan, coba tentuin kira-kira berapa persen kontribusinya ke target pendapatan tahunan Anda yang di lingkaran tengah tadi. Misalnya, Anda targetin 40% dari coaching premium, 20% dari kursus online, 15% dari program keanggotaan, 15% dari JV afiliasi, dan 10% sisanya dari jual buku atau produk lain. Totalnya mesti 100% ya. Lalu dipecah lagi jadi target aksi yang lebih kecil gitu. Tepat sekali. Setelah punya persentasenya, pecah lagi jadi angka dan target yang lebih spesifik dan terukur. Contoh yang dikasih di buku, kalau target Anda $100.000 setahun, terus Anda proyeksiin 50%, $50.000, datang dari coaching premium. Nah, katakanlah rata-rata nilai kontrak per klien premium Anda $5.000, berarti Anda tahu Anda perlu dapat 10 klien premium baru tahun itu. Jadi jelas ya harus ngapain. Jelas banget. Kalau 20% $20.000 dari kursus online seharga $1.000, berarti Anda butuh 20 penjualan. Ini bikin target gede tadi jadi lebih konkret dan actionable. Anda jadi tahu aktivitas mana yang perlu diprioritasin, aktivitas yang paling tinggi potensi pendapatannya, high income activities. Dan ya tentu aja, rencana ini nggak kaku, bisa dan perlu dievaluasi, serta disesuaikan seiring waktu dan pertumbuhan bisnis Anda. Benar banget. Ini ngingetin sama kutipan di buku ini. Anda akan mencapai apa yang paling Anda fokuskan. Peta visual sama target spesifik ini rasanya bikin gunung tujuan finansial yang tinggi jadi terasa lebih mungkin didaki ya. Langkah demi langkah. Persis. Jadi lebih terarah. Oke, kita udah bongkar strategi dan cara merencanakannya dari bab 22 ini. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya buat Anda para pendengar. Kenapa sih semua ini diversifikasi pendapatan lewat pilar-pilar tadi begitu krusial buat seorang ahli? Apa manfaat nyatanya buat Anda? Manfaat utamanya ada beberapa nih, dan ini penting banget buat dipahami.
Pertama, jelas stabilitas finansial. Dengan beragam aliran pendapatan, bisnis Anda jadi jauh lebih tahan banting. Kalau satu sumber lagi lesu misalnya, permintaan coaching one-on-one lagi turun, sumber lain kayak kursus online atau pendapatan afiliasi bisa nopang. Anda nggak lagi taruhan di satu kuda pacu aja. Kayak punya jaring pengaman finansial gitu ya jadinya. Betul sekali. Kedua, kemampuan untuk berkembang, scalability. Banyak dari model pendapatan ini, kayak produk digital, program grup, atau lisensi, itu memungkinkan Anda melayani lebih banyak orang dan menghasilkan lebih banyak pendapatan tanpa harus nambah jam kerja Anda secara linier. Ini membebaskan Anda dari batasan waktu personal Anda. Nah, ini kunci buat keluar dari jebakan nuker waktu sama uang yang sering dialamin para ahli ya. Tepat sekali. Itu manfaat ketiga, memutus hubungan langsung antara waktu dan pendapatan. Ini buka jalan menuju apa yang Debbie Allen sebut highly paid expert, dan juga ke arah kebebasan finansial dalam arti bisa desain gaya hidup dan pekerjaan sesuai keinginan Anda, bukan didikte oleh kebutuhan buat terus kerja sekian jam demi sekian rupiah. Wah, itu impian banyak orang kayaknya. Pasti. Terakhir, dan ini mungkin yang paling fundamental, ini soal membangun aset bisnis yang bernilai. Keahlian Anda ketika disistematisasi jadi berbagai aliran pendapatan, itu berubah dari sekedar jasa, jadi sebuah entitas bisnis yang punya nilai jual, bisa diwariskan atau terus ngasilin pendapatan bahkan saat Anda nggak terlibat aktif lagi. Ini soal bangun warisan, legacy, dan bisnis yang berkelanjutan sustainable dalam jangka panjang. Jadi, kesimpulan dari penelaahan kita terhadap bab 22 ini, menciptakan berbagai aliran pendapatan itu bukan sekedar trik buat dapat uang lebih banyak di sana-sini ya. Ini adalah sebuah pendekatan strategis yang fundamental buat bangun karir dan bisnis sebagai ahli yang kuat, fleksibel, gak gampang goyah sama perubahan pasar, dan pada akhirnya lebih memuaskan baik secara finansial maupun personal. Perencanaan yang cermat, visualisasi target, dan fokus pada aktivitas berdampak tinggi jadi kunci eksekusinya. Iya, bener banget. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan renungkan lebih dalam, berdasarkan materi yang kita bahas tadi. Selain pilar-pilar pendapatan yang cukup jelas kayak pelatihan, produk, atau kemitraan afiliasi standar, strategi diversifikasi tersembunyi atau yang kurang umum apa ya yang mungkin kelewat sama banyak ahli, tapi sebenarnya bisa jadi pembeda besar dalam bangun ketahanan dan keunikan bisnis Anda dalam jangka panjang. Menarik tuh. Mungkin ada di pemanfaatan ulang konten secara kreatif, atau bangun komunitas berbayar dengan model yang unik, atau mungkin bentuk kemitraan strategis yang nggak konvensional. Coba dipikirkan. Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan lebih lanjut. Kami harap obrolan kita hari ini memicu banyak ide segar buat Anda untuk mulai memetakan atau menyempurnakan peta aliran pendapatan Anda sendiri, ya pakai kerangka kerja dan inspirasi dari bab 22 buku The Highly Paid Expert ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini.